أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Nah itu ya ayat yang ke-53 sampai 59. Nah untuk memahaminya maka harus dipahami ayat sebelumnya dulu, yaitu ayat ke-51-nya. Tuh, ayat 51. Jadi dimulai dengan wa anzir bihil ladina yakhafuna ayyusyaruna ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Jadi peringatkanlah dengan Al-Qur'an orang yang takut akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka yang pada hari kiamat tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Jadi kita sudah peringatan tuh. Jadi berikan peringatan dengan Al-Qur'an ini. Apa yang diperingatkan di situ? Bahwa manusia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ tidak ada pelindung, tidak ada pemberi syafaat atau penolong kecuali Allah. Nah, hal ini untuk apa? Supaya manusia jadi orang yang bertakwa. Jadi kalimatnya begini. Peringatkan dengan Al-Quran agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Gitu. Peringatkan dengan Al-Quran agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Yang diperingatkan agar mereka menjadi orang yang bertakwa dengan Al-Quran adalah bahwa mereka nanti di hari kiamat akan dikumpulkan di hadapan Allah, akan dimintai pertanggungjawaban, di mana pada hari itu tidak ada pelindung dan penolong kecuali Allah. Itu kalimatnya itu. Kemudian
wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Maka pembesar-pembesar Quraisy itu nggak mau mereka berkumpul duduk bersama dengan orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang umumnya mereka adalah para orang miskin dan orang budak gitu. Mereka nggak mau merasa rendah gitu, merasa gengsi kumpul dengan masyarakat biasa. Maka mereka meminta kepada Rasulullah agar mengusir para sahabat-sahabat Rasul. Maka kata Allah, wala taqrudil di ayat yang 52-nya, wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Janganlah engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika 'alai min syai'. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan dan mereka. Jadi engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Kemudian fataqrudahum fatakuna minadh dhalimin, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jadi artinya gini, orang-orang sahabat itu orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan sore hari. Mereka sholat, mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Mereka mengharapkan mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan rahmat dan kasih dari Allah. Mereka cinta kepada Rasulullah. Maka tidak ada tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Jadi artinya perbuatan mereka itu adalah merupakan akan dimintai pertanggungjawaban sendiri oleh Allah kepada mereka. Begitupun perbuatan Nabi akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tidak ada alasan Nabi untuk mengusir mereka, gitu kalimatnya. Kemudian kalau itu dilakukan, kata Allah, wahai Nabi, jika engkau mengusir sahabatmu itu, maka engkau termasuk orang yang zalim. Itu kalimatnya gitu ya. Jadi asbabun nuzulnya di mana Nabi kedatangan pembesar kafir Quraisy yang meminta mereka, orang-orang yang di sekitar Nabi atau kaum muslimin atau para sahabat yang rata-rata orang miskin, orang-orang yang budak, untuk tidak duduk bersama Nabi, tetapi mereka diusir gitu. Baru masuk kepada ayat yang 53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, yakni orang-orang yang kaya, dengan sebagian yang lain, yakni orang-orang yang miskin, agar mereka, yakni orang-orang yang kaya itu berkata, ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Alaihissallahu bi'a'lam bisyakirin. Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Jadi begitu, itu ujian itu. Jadi Allah menguji kafir Quraisy yang kaya raya, yang punya kedudukan dan kehormatan, menguji dengan orang yang miskin, yang mereka para sahabat Nabi, orang yang beriman. Nah, ujiannya apa? Mereka menganggap bahwa orang yang miskin yang berada di sekitar Nabi yang sudah beriman itu sudah dianugerahi oleh Allah nikmat, sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah anugerah yang luar biasa bersama Nabi. Nah, ini diledek nih orang kafir ini, kemudian meledek orang yang macam itu. Orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah, kenapa enggak kami nih? Kami kan orang kaya, kami orang yang punya kedudukan. Kok orang miskin yang beriman kepadamu wahai Nabi? Gitu kalimatnya. Jadi seolah ejekan. Maka kemudian kata Allah, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Jadi Allah lebih memahami tentang ketulusan, tentang keikhlasan orang terhadap nikmat-nikmat yang mereka harus bersyukur. Kalau orang yang miskin, mereka beriman kepada Allah, mereka bersyukur terhadap nikmat itu. Sedangkan orang kaya, dia kufur
ingkar terhadap nikmat Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Nabi, terutama tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Jadi kalau orang kafir jahiliyah atau orang kafir Quraisy, mereka kalau ditanya siapa Tuhan itu pasti jawabnya Allah sama. Mereka yakin kalau Tuhan itu Allah, tetapi mereka menyembah berhala-berhala gitu. Kayak kita nih, hati-hati di kita. Jadi kalau kita ditanya Tuhan siapa Allah, tapi kamu percaya sama batu ali, batu akik, mbah jamrong, mbah dukun, percaya. Nah itu sama saya kafir Quraisy. Dia nyembah, dia percaya sama Allah, tapi dia melakukan ritual-ritual terhadap setan, terhadap jin, terhadap nenek moyang, nggak boleh. Sama seperti Arab jahiliyah. Jadi orang Arab jahiliyah kafir itu, kafir Quraisy terutama, ketika ditanya siapa Tuhan, Allah jawabannya. Bukan Tuhan Lata, Tuhan Uzza, enggak. Tapi kalau ditanya pasti Tuhan itu adalah Allah. Adapun Lata dan Uzza itu dianggapnya sebagai wakil Allah di dunia. Jadi patung-patung itu nih katanya wakilnya Allah di dunia. Jadi mereka melakukan ritual itu terhadap patung-patung itu. Nah itu keliru. Jadi sebenarnya orang Arab itu mereka beriman, mereka yakin Tuhan itu Allah. Tetapi ketika mereka harus meninggalkan menyembah patung, mereka nggak mau. Nah di kita juga begitu tuh kalau kejadian. Ketika ditanya Tuhan Allah, tinggalkan tuh perbuatan-perbuatan kayak misalnya maaf ya, kalau misalnya ada mau bangun rumah yang kemarin itu, misalnya nyembelih kepala kambing taruh di tengah-tengah. Nah karena Islam datang nggak boleh begitu. Nah mereka menentang. Ini kan sebagai penyembahan kepada Allah kami menyembelih menanam kepala kambing, kepala kebo. Tapi Islam nggak begitu. Kalau kamu menyembelih maka sedekahkan sembelihan, dimanfaatkan, diberi makan fakir miskin, bukan ditanam yang nggak ada manfaatnya. Nah itu yang dirubah oleh Islam begitu. Kemudian wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsi rahmah. Jadi dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, maka katakanlah salamun alaikum, salamun alaikum, selamat sejahtera untukmu. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah, Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya atau diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakni kata Rasulullah, annahu man 'amila minkum su'an bi jahalah tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Jadi sifat sayangnya Allah yang ada pada diri Allah itu, di mana barang siapa orang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, ya, kemudian dia bertobat setelah itu memperbaiki dirinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di kalimatnya begini, orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu tradisi-tradisi lah, ritual-ritual lah. Dia melakukan itu karena bodoh, karena tidak ada pengetahuan, tidak ada pemberitahuan dari orang-orang yang tahu. Tetapi kemudian dia setelah itu diingatkan oleh orang yang tahu dan dia menyadari, dan akhirnya dia kembali kepada jalan kebenaran dan memperbaiki kesalahannya. Maka Allah mengampuni orang seperti ini. Begitu. Jadi kalau kita misalnya nggak tahu, kemudian dikasih tahu sama orang dan kita yakin bahwa itu adalah benar, maka kita tobat. Artinya kita kembali kepada kebenaran dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Apa kesalahan baik itu? Hablum minallah, hablum minannas. Itu yang dimaksud ya. Kemudian wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah Allah terangkan ayat-ayat Al-Qur'an agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Jadi Allah menjelaskan ayat Al-Qur'an seperti contohnya. Contoh dengan mencontohkan antara kafir Quraisy yang kaya raya yang sombong dengan para sahabat Nabi atau umat Nabi Muhammad yang notabene orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Tapi yang satu dapatkan nikmat anugerah berupa iman, berupa Islam, yang satu kafir. Maka Allah memberikan contoh, yang beriman walaupun dalam kemiskinan, inilah orang yang kata Allah Subhanahu wa taala jelas orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar maksudnya. Yang satu
orang kaya raya kafir punya kedudukan, ini orang yang salah. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak mau meninggalkan penyembahan-penyembahan terhadap selain Allah. Nah itu bedanya di situ, itu contohnya. Jadi kalau ditanya bedanya orang yang benar sama yang salah kayak gimana? Maka salah satu contohnya begitu. Orang yang benar adalah orang yang mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Orang yang salah adalah orang yang mengingkari aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Gampang tuh. Jadi kalau orang miskin, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dia beribadah kepada Allah, ini orang yang benar. Tapi ada orang kaya, gak mau sholat, perbuatannya maksiat, nah ini orang yang salah. Gitu ya. Itu contoh-contohnya. Kemudian Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Jadi ketika misalnya orang kafir Quraisy itu datang, ya Muhammad, udah deh sekarang gantian aja deh. Hari ini kami yang menyembah Tuhanmu, besok kamu datang menyembah Tuhanku, gitu kalimatnya. Maka kata Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah, Qul, katakan wahai Muhammad, kalau orang kafir itu ngatain begitu, inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Aku dilarang untuk menyembah Tuhan selain Allah. Enggak mau. Tuhanku hanya Allah, saya hanya beribadah kepada Allah. Qul la attabi'u ahwaakum. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika kafir Quraisy nawarin begitu tuh, udah deh gantian aja, maaf, saya dilarang menyembah Tuhan selain Allah. Ya, maaf bahwa kalau saya tidak akan mengikuti kehendakmu itu. Kalau saya mengikuti kehendakmu, maka berarti saya sudah tersesat. Maka kalau sudah tersesat, saya tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ketika saya sudah memeluk agama Islam, maka saya tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Gitu kalimatnya. Tuhan saya hanya Allah. Saya padaran udah digantian ke gereja. Hari ini ke masjid nih, besok ke gereja ya. Yuk kita ganti-gantian. Kan dalam rangka toleransi. Kan kita biar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Udah gantian aja ibadahnya. Hari Sabtu saya ke masjid deh, kata orang non-muslim. Hari Minggu pada datang ke gereja. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kenapa? Karena dilarang kita menyembah Tuhan selain Allah. Orang gereja ke masjid boleh. Ya kalau sekedar ke masjid doang nggak apa-apa. Orang gereja sholat ya silakan aja. Tapi kan belum tentu diterima ibadahnya. Karena harus jelas. Jadi kayak apa namanya? Orang kan harus registrasi dulu. Jadi harus daftar dulu dong, penuhi persyaratannya baru diterima sebagai anggota. Kalau belum terregistrasi, nah padahal misalnya ada contoh, padahal mau ke Ancol, ya kan, mau ke Ancol. Kalau padahal belum daftar di Ancol, maka bukan termasuk yang boleh mempergunakan fasilitas itu. Boleh nggak kunjung ke Ancol? Ya boleh. Kalau nggak bayar gimana ya? Nggak diterima kalau nggak bayar, kan gitu kalimatnya. Orang-orang non-muslim boleh nggak ke masjid? Ya boleh. Boleh nggak dia sholat di masjid? Ya boleh. Tapi nggak diterima karena belum terregistrasi gitu. Jadi nggak bisa. Kecuali kalau dia datang ke masjid, kemudian bersahadat, memeluk Islam, sholat diterima sholatnya. Tapi registrasinya harus syahadat dulu, syahadatain dulu kali gitu. Kemudian dilanjutkan. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bi. Katakanlah wahai Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, yakni dari Al-Quran. Jadi aku berada di atas keterangan yang nyata, artinya keterangan yang nyata dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk gitu. Dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Jadi ketika maksa-maksa orang kafir Quraisy, maaf, saya melakukan ini berdasarkan perintah dari Al-Quran, perintah dari Tuhan saya. Itu kalimatnya. Sedangkan engkau melakukan itu, malah engkau mendustakan Al-Quran.
saya menyembah Tuhan karena saya diperintahkan Allah dengan Al-Quran, dan engkau mendustakan itu, tidak mau engkau menyembah Tuhan, padahal Al-Quran memerintahkan engkau menyembah Tuhan. Al-Quran memerintahkan engkau meninggalkan sesembahan selain Allah, misalnya begitu. Tapi engkau malah mengingkari daripada perintah Al-Quran itu. Kemudian ma indi, kata Allah, kata Rasulullah melalui perintah Allah, ma indi ma tasta'jiluna bi. Jadi kata Rasulullah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah Allah kepada Rasulullah, bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut disegerakan kedatangannya. Jadi mereka itu, ya udah deh Muhammad, kalau gitu, kalau benar-benar kamu adalah nabi, kalau benar-benar kamu adalah utusan Tuhan, datangkan coba azab kepada kami, siksa kami, kata begitu. Nantang tuh. Jadi rangkaian ceritanya tadi udah jelas tuh. Jadi orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah. Di situ ada para sahabat. Kemudian sahabat itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang budak, para budak dan lain sebagainya yang lemah. Mereka nggak mau duduk bersama. Mereka minta diusir, orang-orang miskin itu. Nabi nggak mau ngikutin itu. Kemudian mereka lanjutkan, ya sudah kalau begitu, kalau begitu yuk kita gantian deh. Sekarang kita menyembah gantian. Hari ini kamu menyembah Tuhan saya, besok saya menyembah Tuhan kamu. Maka kata Rasulullah, diperintahkan Allah, aku dilarang untuk menyembah Tuhan selain Allah. Kalau aku lakukan itu, maka aku termasuk orang yang zalim. Aku dilarang mengikuti keinginan-keinginanmu itu. Kalau aku melakukan itu, maka berarti aku sudah jauh dari hidayah dan tidak mendapatkan hidayah. Maka kemudian, ya udah kalau begitu Muhammad, kalau kamu memang utusan Allah, Nabiullah, datangkan azab untuk kami, siksa kami. Maka kata Rasulullah yang diperintahkan Allah suruh menjawab, ma indi ma tasta'jiluna bi. Bukan kewenangan aku untuk menurunkan azab agar disegerakan seperti permintaan. Itu kan rangkaian saudara. Ya. Kemudian inil hukmu illa lillah. Jadi kata Rasulullah, kata Allah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasirin. Dia menerangkan kebenaran dan dialah Allah lah pemberi keputusan yang terbaik. Jadi kata Rasulullah, saya tidak bisa mendatangkan azab kepadamu, tetapi Allah lah yang menetapkan ketetapan untuk kapan menghukummu atau mengazabmu, kata Rasulullah. Karena Allah telah menerangkan kebenaran itu dalam Al-Quran, dan dia adalah sebaik-baiknya pemberi keputusan. Itu kalimatnya. Jadi saya ini hanya menyampaikan tentang apakah saya mampu mendatangkan azab, itu bukan kewenangan saya. Itu adalah kehendak Allah. Tugas saya hanya menyampaikan, memberikan peringatan. Kemudian dilanjutkan, qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lam bil zalimin. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya ada padaku azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentulah selesai segala perkara antara aku dan kamu, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Jadi kata Rasulullah, diperintahkan Allah, kalau seandainya saya, kalimatnya, seandainya saya memiliki kemampuan untuk mengazab kamu, maka pastilah selesailah segala perkara yang ada di antara kita itu. Tetapi Allah lebih mengetahui mana orang yang baik, mana orang yang zalim. Nah, jadi jawaban Rasulullah itu semua adalah wahyu dari Allah. Tapi kalau kita mendapatkan kasus yang sama, ada datang orang kafir kepada kita, padahal gantian dulu ibadahnya. Besok saya ke masjid, lusa padahal pergi ke wihara, gereja atau seperti itu. Maka padahal jawab, saya dilarang menyembah Tuhan selain Allah. Saya dilarang mengikuti keinginan kamu. Kalau saya mengikuti keinginan kamu, berarti saya sudah tersesat. Kalau saya sudah tersesat, berarti saya tidak mendapatkan hidayah. Kalau saya tidak mendapatkan hidayah, berarti saya orang yang merugi. Begitu. Kemudian ditantang, ya udah kalau gitu, kalau benar itu Tuhanmu adalah Tuhan yang benar, datangkan
coba datangkan hijab, datangkan bencana pada saya, siksa saya, turunkan azab untuk menyiksa saya. Maka jawaban kita, saya tidak memiliki kewenangan itu. Mendatangkan azab, menyiksa orang, memberikan nikmat kepada orang, itu adalah kewenangan Allah. Tugas saya hanya mengingatkan dan menyampaikan, hanya memberikan peringatan dan juga memberikan kabar gembira. Kalau kamu tidak mengikuti, tidak mau taat kepada saya, tidak mau mengikut kepada apa yang saya ucapkan atau saya sampaikan, itu adalah kehendak Allah. Dan Allah lah yang berikan azab itu kepadamu. Kalau seandainya saya memiliki kemampuan untuk mengajar kamu, selesai urusan kita, maka kamu akan menjadi orang yang binasa. Itu kalimatnya. Maka di akhir ayat ini Allah yang paling mengetahui tentang orang yang zalim, yaitu orang kafir tadi. Kemudian wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu, dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Jadi yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Tentang yang gaib itu surga neraka kan masih gaib. Apapun tentang alam ruh itu Allah yang tahu. Sekarang apa yang ada di hati saya padahal nggak tahu. Yang tahu itu kan cuma apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Nah, hal-hal yang gaib itu Allah yang paling tahu dan tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kunci-kunci semua yang gaib itu adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Allah mengetahui apa yang ada di darat, apa yang ada di laut. Nah, sekarang lautan itu kan 2/3 dunia. Daratan sama lautan lebih luas lautan. Sekarang daratan aja kita yang tahu cuman padahal Pulau Sumatera sama Jawa. Sumatera cuman Bengkulu doang ya. Bengkulu, Jawa cuman di sini doang kali, di Jawa Barat. Jawa Timur udah pernah belum? Iya, tapi kan cuman gitu doang, cuman lewat doang. Padahal pernah ke Amerika, Saudi belum. Nah, dunia ini daratannya aja begitu luas. Gimana lautannya? Berarti misteri-misteri atau hal-hal yang gaib itu banyak sekali. Dan Allah yang paling paham. Kita yang hanya diberikan oleh Allah dari ilmu yang sedikit. Jadi orang pinter gelarnya apapun, profesor, doktor dan lain sebagainya, itu hanya sedikit ilmunya. Hanya nggak sampai setetes, setitik ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, dan tidaklah aku memberikan kepadamu ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Jadi yang ilmu yang kita berikan ini sedikit yang kita dapat ini. Sebagaimana kemampuan kita. Ya, padahal umur sekarang berapa? 60 tahun. Pengalamannya paling cuman Jawa, Sumatera, Kalimantan belum. Sulawesi belum. Tuh, baru segitu doang. Dunia luas nggak? Indonesia aja sekarang 38 provinsi. 38 provinsi. Iya, padahal paling baru melalui 6 atau 7 provinsi. Itu Indonesia doang. Malaysia udah pernah belum? Belum. Jadi kita itu nggak tahu apa-apa. Iya. Dan Allah paling maha mengetahui tentang rahasia-rahasia yang ada pada kehidupan ini. Yang gaib Allah yang paling paham, dan ada pada sisinya hal-hal yang gaib. Yang ada di langit, ada di bumi, ada di daratan, di lautan, Allah paling tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Yang kita tahu kita makan ikan laut, ikan tongkol. Itu kan salah satu jenis ikan. Padahal di lautan itu mungkin ratusan ribu, ratusan juta jenis ikan. Karena semakin dalam semakin beda jenis ikannya. Jadi ikan itu berdasarkan kedalaman. Semakin dalam semakin besar ikannya. Sebagaimana burung, semakin tinggi terbang semakin besar burungnya. Karena itu berkaitan dengan termasuk malaikat. Semakin dia mampu menempuh langit ketujuh, maka sayapnya semakin banyak. Jadi ada yang pasna wasula sawaruba, pasna 2, 3, 4. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Ya. Di dalam surat surat 38 ya disebutkan misalnya. Contoh. Jadi malaikat itu memiliki sayap, ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Gitu. Pasna wasula sawaruba.
Contohnya di dalam ayat surat 38. Misalnya kita lihat ya. Surat awal surat 38. Kalau nggak salah ya, lupa saya. Oh ini nih apa namanya? Di ayat ya, di surat ke-34. Surat 35 surat Fatir. Ya, surat 35. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matsna wa thulatsa wa ruba. Yang dia itu memiliki sayap, masing-masing ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, malaikat itu punya sayap. Di surat 35 surat Fatir ayat yang ke-1 ayat pertama. Ya. Nah, di dalam surat Al-Fatir itu dikatakan gitu, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matsna wa thulatsa wa ruba. Jadi malaikat itu dengan kekuatannya itu memiliki sayap yang berbeda. Semakin tinggi dia bisa mencapai langitnya, langit ke-7, maka malaikat itu memiliki sayap 4. Termasuk malaikat Jibril itu malaikat yang memiliki sayap 4 sayap. Makanya dia mampu menembus ke langit ke-7. Ya sebagaimana burung, kalau burung piit kan burung-burung kecil kan cuma di atas gitu. Ya kan nggak bisa sampai tinggi-tinggi. Merpati udah mulai tinggi tuh. Tapi kalau nggak bisa lebih tinggi lagi, nah yang lebih tinggi itu elang di atas merpati. Yang lebih tinggi lagi apa? Burung rajawali. Yang lebih tinggi lagi ada burung yang bisa terbang lagi. Jadi semakin tinggi ia menempuh langit, maka sayap dan badannya semakin besar. Semakin sayap semakin lebar. Coba aja lihat burung, ya kan? Kalau burung-burung, contoh lagi ayam kan cuma nyampainya terbang segini doang. Nggak bisa terbang, dia keberatan badan. Atau burung puyuh terbang juga tapi nggak tinggi gitu kan. Nah itu termasuk ikan di lautan itu, kalau ikannya di permukaan kecil, tapi kalau semakin dalam semakin besar. Nah itulah kehendak Allah. Kenapa? Karena tekanan air di bawah itu sama besarnya. Jadi kalau ikan itu kecil nggak bisa dia nembus. Makanya kalau orang-orang nelayan yang ingin mencari ikan besar, dia ke tengah lautan. Ya, ke samudra dia nyari ikan-ikan besar. Maka kalau dapat ikannya itu sampai sebesar-besar apa? Karena memang adanya di lautan yang dalam, gitu kalimatnya. Nah ini Allah yang paling paham tentang, yang paling tahu tentang rahasia-rahasia yang gaib. Karena rahasia-rahasia yang gaib itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radhin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak pula ada sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Jadi daun saja, daun yang jatuh, yang kita nggak ngeh, ya, yang pada langsung nyapuin, ya, daun-daun mangga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satu helai daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahui. Artinya gugurnya daun-daun itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan dia harus rontok, kemana dia jatuhnya, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sebutir biji dalam kegelapan bumi. Jadi sebutir biji dalam kegelapan bumi nggak lihat kan kita. Ini ada misalnya butiran jagung di tengah mati listrik malam hari, kira-kira kelihatan nggak? Nah kata Allah, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, di tengah-tengah gelap gulita, atau tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering, kecuali semua tercatat. Yang basah yang kering itu artinya yang basah yang ada di dalam lautan, yang kering artinya yang ada di permukaan bumi. Nah, semua ada dalam catatan Allah. Semua sudah tercatat, apa jenisnya, kapan matinya, semua sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua direncanakan sama Allah. Semua sudah direncanakan sama Allah. Padahal datang ke Bekasi ini, sekarang tinggal di Bekasi, bukan suatu kebetulan. Padahal nikah sama istri itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu sudah ada dalam catatan Lauhul Mahfuz. Padahal kerja di Al-Quran sekarang jadi security, itu bukan suatu kebetulan,
tetapi itu suatu takdir yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Kita meninggal di mana kita nggak tahu, tapi semua sudah dicatat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada kebetulan. Segala hal yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang tampak, semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Maka kenapa kita harus berdoa kepada Allah bahwa takdir kita dalam setiap nisfu Sya'ban misalnya, ya dalam biasa kita di malam nisfu Sya'ban kita baca surah Yasin 3 kali. Yasin yang pertama minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Ya, kemudian dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Bahkan kita ulang lagi di tahun baru, kita memohon agar diampuni dosa, kemudian diberikan kekuatan. Nah, itu salah satu upaya kita agar takdir kita yang dicatat itu kalau buruk dirubah. Jadi catatan keburukan itu, ya Allah, mudah-mudahan dengan hal kita doa kepada Allah, kita bisa dirubah keburukan-keburukan itu. Kenapa? Karena kita khawatir bahwa takdir kita adalah buruk. Maka kesimpulannya, ya kita simpulkan satu. Jadi, yang pertama, kalau ada orang yang mengajak kita untuk melakukan penyembahan selain Allah, maka tolak. Saya dilarang untuk menyembah selain Allah. Ya gitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan, menantang kita, ya udah sok kalau begitu, datangkan azab. Saya tidak memiliki hak, memiliki kewenangan untuk mendatangkan azab. Hak itu ada pada Allah, kewenangan itu ada pada Allah. Kalau saya punya kekuatan untuk mendatangkan azab, kamu akan hancur, binasa, selesai urusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah paling mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Tidak ada sesuatu dalam kehidupan ini yang kebetulan. Semua atas kehendak dan rencana Allah yang dicatat di dalam Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya, kita sebagai hamba, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir kita takdir yang baik. Ada pertanyaan? Cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,